Oh, lu banyak pressure. Iya. Ya, oke. Hitung nggak? Pakai 5 ya. 5. Ya, pakai 5. Kita mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah dibuka paket 5 TPS. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan dulu ya. Dari nomor 1 sampai nomor 10. Udah selesai? Nomor 1 sampai nomor 10 ya. Waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Habis itu kita cocokin, kita bahas.
Sambil kakak absen ya. Aisyah. Ajeng. Brian. Jonathan. Sabrina. Akila.
Oke, kita bahas ya. Udah 10 menit ya. Kita bahas dari nomor 1 ya. Di nomor 1, pernyataan berikut yang tepat berdasarkan bacaan di atas. Yang mana? Kalau yang A kan dia bilangnya BPJS Kesehatan tidak selalu defisit sejak awal berdirinya. Kira-kira benar salah? Salah ya. Soalnya kan sejak tahun 2014 sampai 2019 dia mengalami defisit. Berarti kalau yang A salah. Tiap tahun defisit BPJS Kesehatan selalu meningkat. Kira-kira benar nggak? Salah ya? Salah ya. Soalnya kan di 2016 dia defisitnya berkurang ya. Yang C, semua buruh menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kira-kira benar salah? Salah ya. Soalnya kan di sini nggak menyebutkan semua buruh. Berarti kan di paragraf 1, 2, 3, 4 ya cuma para buruh doang ya. Nggak menyebutkan semua buruh. Kalau yang D, reformasi manajemen BPJS adalah salah satu tuntutan YLKI. Benar, salah? Salah ya. Soalnya kan YLKI dia cuma apa? Mendesak pemerintah doang ya. Mendesak pemerintah, bukan reformasi. Ya, berarti di sini jawaban yang tepat itu adalah yang E ya. Di paragraf ke-3 dijelasin. Oke, nomor 1 ya. Ini ada di paragraf. Lanjut ke nomor 2. Jika peserta BPJS Kesehatan tahun 2019 259 juta orang dianggap tidak membayar premi asuransi adalah peserta kelas 3. Yang ditanya adalah defisit BPJS Kesehatan nilainya sebesar berapa? Ya, kira-kira gimana? Di sini kita hitung dulu ya. Kan total warganya 259 juta. Terus yang tidak membayar itu kelas 3 ya. Sama disebutkan di bagian terakhir ya, yang nomor 3. Manajemen BPJS Kesehatan harus membereskan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai berapa? 54% ya. Dan kita hitung dulu tunggakannya. Itu kan 54%. Berarti 54/100. Dikali sama total warganya ya, 259 juta. Ya. Berarti di sini berapa totalnya? Ya. Ini nanti hasilnya itu kan 1,3 ya. 1,3986 juta. Ini adalah yang tidak membayar ya. Nah, kalau misalnya ini kelas 3. Kelas 3 itu kan bayarnya berapa? Ini 1,3986 dikali kelas 3 harganya itu kan 25.500 ya. 25.500 berarti dikali 25.500. Ya, ini dikali berarti hasilnya berapa?
Nanti hasilnya itu adalah 3, 5, 6, 4,3. Ini adalah miliar ya. Ini juta nih. 3, 5, 6, 4, 3. Ini segini ya. Satuannya apa? Ini kan juta, terus dikali, ini rupiah ya. Ini rupiah. Ya, berarti kalau dikalikan hasilnya segini. Benar nggak? Ya, nanti berarti ini satuannya adalah apa? Miliar ya. Miliar, ya. Juta sama rupiah. Nah, habis itu diubah ke dalam bentuk triliun ya. Kalau diubah ke triliun berarti dibagi 1000. Berarti 35,6. Ini adalah triliun. Habis itu kita apa? Kita cari defisitnya. Di tahun 2019 defisitnya berapa? Nah, defisit 2019. Ya, 32,8. Ini 32,8. Berarti sekarang kita kurangin ya. Dari tunggakannya yang harusnya 35,6. Nah, sekarang defisit 2019 itu kan 32,8. Berarti selisihnya 35,6 dikurangi 32,8. Berapa? 2,8 ya. Ya, ini 2,8. Harusnya jawabannya kayak gini ya. Jadi emang nomor 2 itu nggak ada jawabannya. Iya, nggak ada. Jauh dari. Bentar dulu, ada salah itu masih. Nah, ini dihitung berapa? Kayaknya ada salah itu deh. Gimana kalau Ini kali ini berapa? 1, 3, 12 dikali 25, 5. Berapa? berapa? Ini, dikali ini. Berapa? 1,3986 dikali 25.500. Tiga lima enam empat koma tiga. Ya berarti 5,6 ya, benar ya? Berarti terus 5,6 dikurangi 32,8, 2,8. Iya, ada 2,8. Ya, terus habis itu kita yang nomor 3 kita nyari apa? Nyari persenannya ya. Berarti lanjutannya nomor 2 ya, kita tinggal bikin persenannya. Persenannya berarti gimana? 28. 2,8.
2,8 per 32. per totalnya adalah 32,8 dikali 100%. Ya, hasilnya 9%. Dua koma delapan enam. Iya, banyak banget. Sembilan jadi banyak banget. Berapa, Cak? Enggak ada, Pak. 9, Pak. Kayak kita salah itu masih. Ini itu harusnya komanya di sini. Enggak, ini komanya di sini. Ini harusnya 35,6. Nah, terus kenapa? Nah, ini berarti kan jawabannya berapa? 35,6 dikurangi. Ini kembali. Ya, selisihnya berarti ini kan 3, 2,8. Terus habis itu dikurangi 3,56. Ya, hasilnya 29,4. Ya, ini adalah 29,4 P. Ini adalah selisihnya ya. Jadi tunggakannya itu totalnya 29,4. Iya. Jadi kita salah hitung, ini kan 54 kali 2, 59 per 100 ya. Ya, ini kan 5 amal besar kali 6. Ini kan harusnya ini juta orangnya ya. Ini kan sama dengan juta orangnya ya segini. Nah, habis itu ini kan masih dalam bentuk rupiah ya. Karena dihitung dalam bentuk rupiah, benar kan? Ya, hasilnya gini ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 3. Ya, kita salah ngitungnya. Nah, sekarang kalau yang nomor 3 yang ditanya itu kan apa? Ya, besarnya persen tunggakan ya. Tunggakannya tadi kan apa? 3,56 per totalnya berapa? 32,8 dikali 100%. Ya, nanti dapat berapa? 10,9%. Atau nanti dibulatkan jadi 11%. Yang C ya, nomor 3. Oke, lanjut ke yang nomor 4. Fakta yang terdapat pada bacaan di atas. Kira-kira yang mana? Ya, yang bukan. Yang D ya. Kenaikan defisit di tahun 2015 lebih dari 100%. Kita hitung defisitnya di tahun 2015 kan berapa? 9,4. Ya, 9,4. Terus tahun 2014-nya 1,9. Nah, sekarang selisihnya berapa? 7. Ya, 7,5. Terus habis itu kita hitung defisitnya. Ya. Berarti selisihnya 7,5.
pernya per siapa? Per tahun sebelumnya ya. Tahun sebelumnya itu kan 1,9 dikali 100%. Ya. Nanti hasilnya lebih dari 100% ya. Atau lebih tepatnya itu 394%. Ya, berarti jawabannya yang D ya, nomor 4. Ada yang tanyakan? Tidak. Tidak. Untuk nomor 5, perkiraan defisit BPJS pada tahun 2019 kira-kira berapa? 32,8 ya. Ada di bacaan ya, di grafiknya. Di tahun 2019 sama dengan 32,8. Berarti yang B. Nomor 6. Ya, kecuali ya, desakan LYKI kepada pemerintah jika tetap ingin menaikkan iuran BPJS, kecuali berarti yang D ya, meningkatkan pelayanan kesehatan BPJS kesehatan. Yang D. Jawaban tuh ada. Kenapa? Kalau itu ada benda-benda. Ini siapa? Gak tahu digaji. Jawaban ini berarti. Oh, berapa jadi ketawa sudah? Enggak benar kan? Ganti biasa. Jawaban gitu ini. Nomor 7. Porsi defisit BPJS tahun 2019 terhadap total defisit adalah sebesar. Kalau defisit berarti ditambah 2015. Ya, berarti kita cari total defisitnya dulu ya. Total defisit. Berarti dari tahun 2014 sampai 19. Total defisit ditotalin 1,9 ditambah 9,4 tambah 6,7 ditambah 13,8 ditambah 19,4. Ditotalin dapat 84. Nah, mintanya apa? Tahun 2019 ya. Tahun 2019. B. Ya, jawabannya yang B ya. 2019 kan 32,8 per 84 dikali 100%. Jadi tidak ini. Dibuletin. Boleh? Ya, nanti kamu kalau ngerjain dibuletin aja. Ya, cepat. Ini nomor 7 ya. Jawabannya yang B. Pernyataan berikut ini yang tidak dapat dijawab berdasarkan bacaan di atas. Yang A, B, C, D, E. D. Yang D ya. Apa desakan para buruh terhadap BPJS Kesehatan pada para penunggak iuran? Di sini nggak dijelasin ya, di paragraf ke-4. Di situ nggak dijelasin. Para buruh cuma intinya menolak ya. Oke, nomor 8 yang D. Tapi ini secara tidak langsung berubah ya. Iya, secara tidak langsung. 9. Opsi mana sih? Opsi yang dapat diambil pemerintah agar keuntungan BPJS tetap sehat tetapi iuran BPJS tidak naik adalah kecuali. Kita nyari kecuali ya.
Kira-kira yang mana? A, B, C, D, E. A. Opsi yang dapat diambil bukan yang A ya. Bukan ya. Ya, di sini yang E ya, mencopot pimpinan BPJS Kesehatan karena tidak becus mengurus perusahaan. Ya, jadi yang nomor 9, yang kecuali itu yang E ya. Yang pernyataan nih, kalau Yang mana? pernyataan. Pernyataan pertama. Memberikan subsidi. Ya, dijelasin di mana? Di paragraf kedua. Ini ya, di sini di paragraf kedua, tak tinggal diam, pemerintah pada saat itu menyuntik lagi dana BPJS Kesehatan sebesar 3,8 ya. Di paragraf kedua, itu kan dia dijelasin ya. Paragraf 2 baris ke 6. Tak tinggal diam, pemerintah pada saat itu menyuntik lagi dana BPJS Kesehatan. Berarti apa? Bukti bahwa pemerintah itu ngasih dana APBN ke BPJS. Tapi kan ada dari pemotongan subsidi ya. Iya kan? Maksudnya kayak nggak pasti dan gede gitu. Tapi ini dananya dari pemerintah, pasti otomatis dari dana APBN-nya. Iya. Maksudnya nggak dari pemotongan subsidi gitu. Ya, ya emang di situ. Ya kemungkinan besar dari ini, dari APBN-nya. Ya, yang A udah dijelasin ya di paragraf ke-2 baris ke-6. Terus menaikkan cukai rokok ada ya? Ada, udah dijelasin di paragraf berapa? Ya, di paragraf ke-3 ya, di baris ke-3. Menagih penunggakan iuran BPJS. Itu juga benar ya. Ya, berarti yang kecuali itu yang lanjut ke nomor 10. Di nomor 10 yang ditanya adalah opini ya. Opini yang terdapat pada bacaan di atas. Kira-kira yang mana? B. Ya, opini ya. Opini itu berarti pendapat. Benar sekali ya. Yang B, menurut Menteri Kesehatan, BPJS Kesehatan harus menaikkan iuran jika tidak ingin terlalu defisit. Yang B. Oke, lanjut ya. Ke bacaan kedua. Dari nomor 11 sampai nomor 20 silakan kalian kerjakan, waktunya sekitar 10 menit. Waktunya sekitar. Oh ya, buat pretest ya. Pretestnya itu nomor 11, 12, 13.
Ya, jangan disebut. Nih, 250 sekali berturun. Kumpul dulu. Cukup dengan memberikan contoh. Yang nomor 11 ada ralat ya, yang C itu maksudnya 2%. Atau bisa jadi salah. Yang mana Kak? 12. 11. Yang C itu harusnya 2%. Ini soal zaman dulu bisa. Enggak? 1 menit lagi aja ya. Habis itu nanti kita bahas aja. Ya, yang penting nomor 11, 12 sama 13 ya. Buat pretestnya. Berapa ya, Pak?
Oke, selesai ya. Nomor 11, 12, 13. Habis itu kita bahas bareng-bareng aja. Syifa sama siapa? Arsy. Panggilnya siapa? Effendi. Rio. Ya, Syifa udah nomor 11, 12, 13 sama Rio. Kita bahas ya. Dari nomor 11. Pernyataan yang benar berdasarkan bacaan di atas. Yang A kira-kira benar nggak? Rata-rata pengeluaran yang dilakukan oleh seorang wisman selama berada di Indonesia kurang dari 1.000 US dollar pada tahun 2019. Kira-kira benar salah? Salah ya? Harusnya apa? Lebih dari 1.000 US dollar. Ya, berarti nanti tinggal dihitung aja ya. Hitungannya apa? Ya, kita cari rata-rata. Rata-ratanya berarti tinggal dihitung rata-ratanya. Ya, ini kan tahun 2009 itu kan apa? Dia 1.000 ya, 1.000 US dollar ya. Nah, di sini dia bilangnya kurang dari, berarti salah. Terus kalau yang B, kedatangan wisman terendah datang melalui PLBN Naga Bangau, yaitu kurang dari 14,4 ribu kunjungan. Kira-kira benar salah? Dihitung nggak sih? Hitung ya? Ya, di sini kan apa? Naga Bangau. Nilainya berapa persen? 0,09% ya. 0,09 per 100. Nah, habis itu kita kali sama total pengunjungnya ya. Total pengunjungnya berapa? Kita hitung total pengunjung. 14.000 ya, Kak? Dari 16,110 itu dari apa? 12,02 ditambah 1,244 ya kunjungan wisman. Kan ada ini ya, kalau nggak ada ya tinggal dikali ya sama 16, 11 0. Hasilnya berapa? Ya, berarti dibuletin aja ya. Sekitar berapa? 16 dikali 161 dikali 0,09 atau 1,6 dikali 9 berarti berapa? 54. 4 dikali 5 1 mungkin kalau ini kan 14,4 ya. 14,4 ribu. Ya sih, maka 14,4 ya. Nah, dia bilangnya berapa? Iya, kurang dari ya, berarti salah. Terus kalau yang C, terjadi peningkatan kunjungan pada tahun 2019 dibanding tahun sebelumnya. Ya, biasanya benar ya. Ya, coba kita cek. Selisihnya berapa? Kan dari tahun 2019 16,11 tahun 2018-nya 16,81 dikurangi
Berapa? 0, 0, Ya, 3. 0,3 ya. Nah, habis itu kita bikin persenan ya. Maka 0,3 per 2018 15,81 dikali 100%. Hasilnya ya, nanti ya 2% ya. Ya, jadi yang nomor 11 itu jawabannya yang C ya. Iya. Kebetulan nomor ini masih Lanjut nomor 12. Peningkatan kunjungan Wisman dari tahun 2015 ke 2017. Kita hitung ya. 2017. Totalnya berapa? 14,04. Terus tahun 2015 totalnya 10,23. Ini kurangi ya. Ya, nilainya 3,81. Terus dibikin persenan. Hitung enggak? 3,81 per 10,23 dikali 100%. Ya, dapat 37,2%. Ya, tadi jawabannya yang D ya. Yang nomor 12. Ini hapus ya. Kita lanjut ke nomor 13. Presentase kunjungan bulan Mei terhadap kunjungan di tahun 2019. Mei itu totalnya berapa? Nih, berapa Bray? 1,250 Pak. Mei 1,250 per totalnya 16. Ini ya dikali 100%. Ya, dapat berapa? 7,76%. Oke, kakak ini dulu. Aisyah, benar berapa? Aisyah? 1. Terus Brian? 1 semua. Jonathan? 2. Lu jangan bohong juga. Ini salah Pak. Kali. Terus Sabrina? Kira-kira jawabannya itu salah. Tahu gimana? Syifa, benar berapa? 1. Benar 1. Akila? 1. Rio? Emang enggak soal-soal memang gue. Rio benar? Anak nomor 1 nggak mungkin bisa ya. Rio? Berbasis sekarang. Rio benar berapa? Ya kak, bentar kak. Maaf tadi harus di toilet. Rio benar berapa? Benar 2 kak. Nilai benar itu lebih gede daripada nilai benar. Oke. Iya, enggak dong kan menyesuaikan. Oh, menyesuaikan. Iya, menyesuaikan. Kita lanjut ya ke nomor 14. Jumlah kunjungan Wisman tahun 2019 yang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta berapa persen? 15,02 Pak. Ya, 15,02 ya. Di paragraf ke 2 Kak. 2. Di Soekarno-Hatta. 15,02 per 100 dikali total kunjungannya 16.100. Ya, dapat berapa? Berapa ya? Nanti sekitar 24, 2,
Yang A ya. Tiga belas yang C. 15. Kunjungan Wisman ke Indonesia selama tahun 2019 yang datang melalui 5 pintu masuk utama sebesar berapa? Ya, yang melalui pintu utama. Kira-kira sebesar berapa? Kita totalin ya. Tiga. Pintu utama. Itu kan di situ ada 15,02. Ditambah 38,74 ya. 38,74 ditambah 12,09. Terus ditambah 3,94. Terus ditambah 1,52. Ya, totalnya ya nanti sekitar 71 ya, 31%. Ini yang melewati pintu utama. Nah, habis itu kita hitung total orangnya ya, berarti 71,31 per 100 dikali pengunjungnya 16.110. Berapa tadi? Berapa? Ya, nanti sekitar 11, 4, 8, 8. Ya, benar. Ya, ini kan dia 1000 ya. Tiga. Yang ada nanti sekitar 11,5. 11,49 juta. Iya, Pak. Iya. Ya, dibuletin. Yang A ya jawabannya. Lanjut ya, nggak ada pertanyaan ya? Ada yang tanyakan? Nggak ada, Aisyah? 16. Wisman berkebangsaan Singapura adalah sebesar Singapura. Singapura. Ya, jawabannya yang A. Caranya gimana? 6,55 per 100 kali 100. Ya, Singapura. Di sini Singapura nilainya adalah 6,55% ya. Di paragraf kedua bagian terakhir 6,55% per 100 dikali total pengunjungnya 16.110. Ya, nanti dapat 1055. 205 ya. Atau 1,05 juta. Di buletin. Nomor 16 yang A. Jumlah USD berapa? Jumlah USD-nya. 17. Rata-rata pengeluaran Wisman pada tahun 2018. Ini nggak ada jawabannya ya, nomor 17. Oh, enggak ada. Tanggal Kenapa nggak ada? Kita cek dulu ya. Di tahun 2019. Tahun 2019, pengeluaran Wisman. Wisman itu berarti yang di tabel ya. Yang di tabel ketiga, rata-rata pengeluarannya berapa? Titiknya di
1150 ya. Iya, Pak. 150 ya benar. Titiknya. Ya, Yang ini ya. ini Pak. 1150 2019. 1150. Nah, habis itu di paragraf ketiga di situ kan dijelasin ya, rata-rata pengeluaran Wisman per kunjungan pada tahun 2019 turun sebanyak 74,34 dibandingkan tahun 2018 ya. Turun. Jadi dari 2018 ke 2019 itu kan dia turun. Nah, turunnya berapa? 74,34. Nah, berarti nanti buat nyari tahun 2018 itu kan sama aja Pak. 2019 ini ya. Iya. 1150 ditambah turunnya 74,34. Ya, ditambah berarti hasilnya berapa? 1, 7, berarti 7 sama 5, 4,34. Ini ya, US. Ya. Harusnya segini ya, nomor 17. Pakai ini. Opini yang terdapat dalam bacaan di atas. Opini. Kalau yang A, pariwisata telah menjadi sektor prioritas dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Benar ya? Benar. Di paragraf ke-1 di baris pertama udah dijelasin. Jumlah kunjungan Wisman selama 2019 merupakan yang tertinggi dalam dekade 5 tahun terakhir. Benar ya? Di tabel pertama ya. Di tabel pertama itu benar. Terus yang C, walaupun secara umum rata-rata pengeluaran Wisman per kunjungan mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan. Benar nggak? Rata-rata pengeluarannya turun. Di tahun 2019. Benar ya? Soalnya apa? Kita kan udah ngitung nih. Di tahun 2019 pengeluarannya itu sekitar segini. Tahun 2018 segini. Ya, berarti yang C benar. Kalau yang D, dari pengeluaran Wisman tersebut diharapkan dapat mendongkrak perekonomian Indonesia. Opini bukan? Harapan. Ya, opini ya. Soalnya di sini ada keterangan diharapkan ya. Diharapkan. Sedangkan ABC itu merupakan fakta. Soalnya kan ada datanya. 18 yang D. 19. Pengeluaran Wisman yang dikeluarkan untuk akomodasi di tahun 2019 adalah berapa? Kurangnya. Kira-kira berapa pengeluarannya? Ya, di paragraf terakhir di sini ya. Pengeluaran 2019 mengalami kenaikan. Kenaikannya berapa? 7,23% dibandingkan tahun 2018. 31,32% ya di paragraf terakhir. Ya, tadi kita hitung
2018 tadi 31,32%. Terus naiknya berapa? 7,23. Kita tambahin. 31,32 ditambah 7,23 berapa? 38,55%. Nah, habis itu kita cari pengeluarannya ya. Tadi 38,55 per 100 dikali pengeluarannya berapa? Tahun 2019. 1.150. Ya, nanti dapat 443 yang USD. Lanjut nomor 20. Pernyataan yang tidak benar berdasarkan bacaan di atas. Kira-kira yang mana pernyataan yang tidak benar? Yang B ya. Nah, di sini kan apa? 5 pintu masuk utama itu kan ada Bandara Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, pintu masuk Batam, ya. Terus PL, BN, ya. Tanjung Uban, Bandara Kuala Namu, Ya, di sini kan harusnya apa? Ada yang namanya Bandara Kuala Namu ya. Nah, di sini nggak ada ya. Kalau yang di B, berarti kan salah ya. Yang salah itu yang B. Harusnya ada Bandara Kuala Namu. Lanjut nomor 21. Lanjut nomor 21. Di sini ada tabel ya. Tabel 4 tim sepak bola Arsenal, Chelsea, City, MU. Kalau menang skornya berapa? 3. Seri 1. Kalah 0. Maka urutan klasmen ya, klasmen. Kita hitung ya. Kita hitung dulu untuk yang Arsenal. Ini menang seri. Kita hitungnya menang seri aja ya. Arsenal. Ngitungnya itu yang bagian depan itu adalah contohnya gini ya. Itu kan di sini ada Arsenal sama Chelsea 3-1. Berarti miliknya Arsenal itu yang 3 ya. Chelsea miliknya 1. Itu ya. Berarti yang depan itu yang kolom. Ya. Baris ya, yang baris. Ya, hitung Arsenal. Arsenal itu berarti menang berapa kali? 2 kali. Ayo 2 kali. Kita hitung nih. Nih ya contohnya ya. Contohnya Arsenal sama Chelsea yang 3-1 ya. 3-1. Berarti 3 itu miliknya Arsenal. Chelsea 1 gitu. Nah, sekarang untuk yang kolom ke-1. Berarti Arsenal itu bagian yang belakang ya. Berarti menang. Pertama nih 2 sama 3. 1.
Chelsea 3-1. Berarti bentar, Arsenal. Ini mana Ceritanya. Perlu digambar nih. Boleh. Lapangan bolanya kapan? Nih ya. Kita hitung Arsenal dulu. Arsenal. Yang pertama itu sama Chelsea itu kan berapa? 2-3 ya. Iya. Berarti menangnya Arsenal ya. Iya. Arsenal berarti menang sekali. City sama MU berarti kalah ya. Iya. Ya, terus habis itu yang bagian baris. Yang bagian baris berarti Arsenal itu yang bagian depannya ya. Arsenal sama Chelsea 3-1. 3 itu berarti miliknya Arsenal, berarti menang 2 kali. Sama City menang ya, kan 2-0. Berarti 3 kali. Ya, berarti kesimpulannya Arsenal menangnya 3 kali. Nah, sekarang kita hitung serinya berapa kali? Ya, serinya 1 kali ya. Saat apa? Melawan MU ya. Di MU itu kan skornya 2-2. Kak, Ini 1. masih belum paham. Masih belum paham? Iya. Itu kan ada baris sama kolom ya. Hmm. Baris sama kolom. Kita ngitung yang Arsenal ke bawah. Kolom 1 ya. Iya. Berarti Arsenal itu skornya itu yang di bagian kedua. Misalin sama Chelsea 2-3. Berarti Arsenalnya itu 3. Oh. Ya. Chelsea-nya berarti skornya 2. Ya, berarti menang sekali ya. Iya. Nah, sekarang kita ngitung yang bagian barisnya. Baris ke-1. Arsenal berarti skornya bagian depan. Berarti 3-1, menang 2 kali ya. Iya. Sama City menang Nah, 4 kali. 3 kali ya. Terus serinya 1 kali. Ya. Nah, ini kan kalau menang skornya 3 ya. Berarti 3 kali 3 ditambah 1 sama dengan 10. Arsenal. Karena 10 ya. Sekarang kita ngitung Chelsea. Chelsea untuk yang bagian kolom kedua ya. Berarti skornya itu yang belakang ya. Menangnya berapa kali? 1 ya. 1 kali. Saat sama City ya. 1-2. Ini 1 kali. Nah, habis itu Chelsea di baris kedua. Baris kedua berarti skornya yang bagian depan ya. Menangnya berapa kali? 2. 2. 1 ditambah 2. Ya, berarti menangnya 3. Serinya berapa kali? Kali. Sekali ya, saat melawan MU. Ya, berarti di sini skornya 3 kali 3 ditambah 1. 10. Habis itu yang City. Menangnya berapa kali? City. 1, 2, 3, menang 3 kali. City yang bagian baris. Banyak. Bagian baris ya. Bagian baris menang 2 kali ya. City Arsenal, City MU. Menang 2 kali. Nah, City yang bagian kolom. Berarti skornya di belakang ya. Kalah semua ya. Ya, berarti di sini menangnya 2 kali. Serinya berapa kali? Gak ada ya? Ya, berarti skornya adalah 2 kali 3 ditambah 0 sama dengan 6. Tinggal hitung yang MU. MU menangnya berapa kali? Yang bagian baris menang 2 kali ya. Iya. Terus bagian kolom ya enggak ada ya. Ini 2. Serinya berapa kali?
2. Ya, skornya adalah 8. 8. Ya, habis itu urutannya apa? Urutan klasmennya Jadi 6. Arsenal, Chelsea, MU, MU, City. Ya. Yang C. Ini nomor 21. Lanjut nomor 22. Nomor 22 di sini ada 6 pengajar ya. Kanisa, Kaida, Kapri, Kazam, Kadia, Faidun. Ada 7 kelas ya. Kita bikin kelasnya adalah A, B, C, D, E. Oh, ada F juga. Nah, ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita bikin tabel ya. Nanti masuk. Dia kemana? Ya, di nomor 22 setiap pengajar mengajar kelas yang berbeda dari Senin sampai Sabtu. Kapri mengajar kelas C pada hari Rabu ya. Ini Kadia tidak mengajar kelas D dan E. Berarti Kadia itu nggak di sini ya. Ini kemarin dia. Bukan Pak juga. Cobanya ya yang E. Ini dia nggak boleh di kelas D sama E. Jadwal mengajarnya sehari setelah Kazam. Nah, habis itu Kak Idun mengajar kelas A pada hari Senin ya. Berarti ini Kak Idun. Jika Kak Enda mengajar kelas B pada hari Selasa ya. Kelas B, berarti ini ada Kak Enda. Maka kombinasi yang benar adalah apa? Ya, tadi kan apa? Kadia, dia mengajar apa? Sehari sebelum Kazam ya. Ya, mengajarnya sehari setelah Kazam. Berarti di mana? Ya, berarti nanti Kazamnya di hari Jumat ya. Ini Kak. Kelasnya di E ya. Terus Kadia, berarti di hari Sabtu ya. Ini Kadia. Berarti sisanya siapa? Sisanya adalah Kak Nisa ya. Ini ada Kak Nisa di hari Kamis ngajar kelas D. Ya, berarti dua-dua yang E. Tapi, Iya, kayaknya ini semuanya satu-satu doang ngajarnya. Lanjut nomor 23. Seorang siswa mengadakan kunjungan ke TMII. Ya, di sini ada kelas apa? A, B, C, D, E ya. Ini ada A, B, C, D, E. Kelas A ingin mengunjungi Jateng ya. Kunjungannya apa? Jateng. Terus Jatim, Albar, atau Kaltim ya. Ini Kaltim. bukan Pak. Jawabannya bukan. Kalau kelas B dan C ingin mengunjungi rumah adat Jawa Timur, ini berarti Jatim atau Kaltim. Ini juga sama ya, Jatim, Kaltim. Terus kalau yang kelas D, ini adalah Jateng, Jatim, Albar.
harian. Terus kalau kelas E jateng atau altim. Agar tidak ada kelas yang berkunjung ke rumah adat yang sama, kelas A harus mengunjungi rumah adat apa? Ya, di sini B sama C itu kan pilihannya ada 2 ya. Kalau nggak Jatim, berarti Kaltim. Ya, berarti misalin aja ya. Misalkan ini Kaltim. Berarti Jatimnya, Kaltimnya coret ya. Jadi kan kalau B ke Kaltim, berarti C itu harus ke Jatim. Berarti kita coret yang ada Jatim sama Kaltim ya. Ini Kaltim coret, ini Kaltim coret. Nah, sekarang nih dia harus ke Jateng, berarti Jatengnya coret. Terus ini coret. Ya, berarti yang D pilihannya harus ke Irian. A harus ke Kalbar, Kalimantan Barat. Yang C. Lanjut nomor 24. Jika A adalah bilangan bulat positif yang dapat dibagi 4, 24, dan 32. 30. Yang dapat dibagi 4, 24, 30. Kira-kira nilai KPK terkecilnya berapa? 120. Ya, 120. Gimana caranya? Ya, di sini A itu dapat dibagi 4, 24 sama 30 ya. Kan nanti dicari KPK-nya. Berarti nanti di sini dapat A itu sama dengan 120. Terus yang ditanya nilai 2A dikurangi 40 ya. Maka 2A dikurangi 40. 2 kali 140 dikurangi 4. 240 dikurangi 40. 200. Ya, lebih besar. Sama dengan 200. Yang E. Bonus diberikan pada salesman dengan jumlah penjualan tertinggi pada tiap bulannya. Bonusnya adalah 1 juta rupiah per 5 unit motor ya. Bonusnya adalah 1 juta per 5 unit motor. Kalau di bulan Juli yang dapat bonus siapa? Yang paling banyak jual ya, salesman ya. Berarti salesman yang A ini 20. Kalau di bulan Agustus yang paling tinggi C. Ini C itu sama dengan 19. Di bulan September A 16. Oktober yang nilainya adalah 20. November C
Totalnya berarti 20 ditambah 16. 3, 6. Sekarang ini 3, 8. Ya udah 36 38 ya, 38 dibagi bonusnya adalah 1 juta per 5 unit motor, berarti dibagi 5. Dibagi 5 pada sekitar 7 juta. 7,2. Yang B. 2, 5. Kurang ya, lanjut Bapak. Atau masa? Satu nomor lagi ya. Boleh. 26 ya. 26 yang ditanya apa? Ya, kan di situ ada Agus, Beni, Cynthia, D, E ya. Kita hitung rata-ratanya. Rata-ratanya berapa? 90 ditambah 85 tambah 85 dibagi 3. Berapa? 90 tambah 85 tambah 85 per 3. Iya, Pak. Ya, Cinta Agus, Deni. Ya ini kan kalau di rata-ratain ini kan sisanya 5 ya. 90 85 dibagi 3. Ini kan sisanya kalau dibikin 85 dibagi 3 1,6. 85 ditambah 1,6 86,67. Terus kalau Beni itu berapa? Ya 86,67 juga ya. Kalau Cinta 95 tambah 100 tambah 85 dibagi 3. 100-nya dikasih 2,3. ya. 5 sudah 90. Ya. 9 sisanya 93,3 sih. Iya. Terus kalau yang Bina 80 tambah 80 tambah 95 dibagi 3 dapat 85. Terus yang E juga 85. Berarti urutannya adalah si Cinta dulu ya. Terus sekarang untuk melihat peringkatnya, nilai prioritas berturut-turut adalah UH2, UH1 sama UH3. Ya. UH2 kan nilainya sama, UH1 nilainya 90. Berarti yang urutan kedua adalah Agus. Cinta, Agus, Deni. Ya, yang D. Ya, silakan kalian kerjakan TO harian. Ada yang tanyakan enggak sampai di sini? Itu 1,12. Syifa, Rio, Pak. nggak ada yang tanyain. Nomor 28. 28 itu yang E ya. 29 C. Ya, 29 yang C. 30 C. 30 yang C. Nomor 27 itu yang B ya. Cara ngitungnya bisa nggak? 27 itu yang B. Iya. 28 itu yang E. Jadi nanti P sama Q angkanya itu 1 sama 12. PQ. PQ itu untuk P-nya 1, 12, 2, 6, 3, 4. Intinya nilai maksimum. Maksimumnya kan 1 tambah 12 dikurangi 2. Jadinya 11. Kalau 29. A-nya itu kan positif, B-nya negatif. Kalau A-nya kurang dari B, kan B-nya negatif. Salah. Iya. Ya, terus kalau di sini yang
B itu kan harga mutlak ditambah A harusnya kan lebih Bisa. besar dari A. Dua. Kan A-nya di lawan posisi, terus B dimutlakin otomatis nilainya lebih dari A. Jadi cek yang C. Min 2, Pak. Min 2 kan kurang dari 5. Iya. Ya silakan kalian kerjakan. Iya, jadi. Salah. Salah. Itu C, Pak. Apa itu? Min 2 kan di jadi 2. Ya, dimutlakin. Tapi aslinya nggak ada. Aslinya dia fisika. Itu bisa. Bapak. Aslinya. Aslinya gimana? Kenapa? Fisika yang itu. Kita ngatur. Tiga tahun yang apa? Emang guru nggak pernah? Gurunya juga gitu, malas juga. Begitu juga malas, ya udah kita kerjasamain sama malas. Min sama Min. Sama Min. Oke, lebih juga ya. Bumbu lagi duluan. Belum ya? Dia lagi hidup. Tidak, ada soda. Saya Ini benar 20 deh. biasanya juga 20. Ini 20 benar 20. Apa nilai, Pak? Apa? Nggak tahu. Udah bisa masuk belum? Gimana, Jo? Lah, Lagi. pengaruh lagi. Amit. Ya udah masuk. Bahan bekas aktif pembangunan bekas. Yang mana? Yang apa ya daerah iklim kontinental iklim gurun? Perbedaan temperatur ya? Iya. Potensi menjadi jika kenaikan suhu mencapai lama. Breaking into Lu ada suara. Lu masuk. Enggak ya? Ini unsur besi, apaan tadi? Ada unsur besi. Kalau unsur besi apa? Ini saya tidak unsur besi. NaCl ya. Enggak lah. Anda NaCl
Mengapa unsur besi ditemukan dalam bentuk sinyal magnetik dan pneumatik? Ada hubungan dengan oksigen nggak? Ada. Kayaknya ada di bacaan. Ada bacaan. Dalam bentuk mineral magnetik dan pneumatik. Masih dibaca? Nggak tahu. Harusnya ada bacaan kan? Ini Pak, ini masih di bawah magnetik yang mana itu baru semua ini semua. Nanti kita pakai Kalsium kan kuat, besi kuat. Ya, silakan kerjakan sendiri. Apanya? Yuk, kerjain sendiri ya.
Berenang. Lumayan aja. Udah selesai dulu. Ya, ini mah, belum sampai. Yang Jawa Timur apa? Gula. Yang ini ya, tadi mana itu? Iya, iya. Yang proses pabrik aslinya. Jadi panas kan? Iya. Ya. Itu sahabatnya. Yang Sungai apa kan? Boleh. Ada ikan sungai ini. Ada ikan sungai. Oh, ekonomi. Iya, Pak. Sebab Mantap kerja ini. Ada? Ini kenapa? faktor gelombang air laut terbentuk karena banyak permukaan aneh. Koreolis apa nih? Koreolis. Berapa sekali? Abrasi kali ini, Ipo kali. Abrasi. Udah. Ini harus ya? Ya. Wih. Menentukan kriteria fungsional pas 3 ya? Kriteria fungsional. Nah, ini udah keluar nggak? Makanya udah selesai. Boleh keluar. Analisis yang digunakan menentukan kriteria fungsional. Indeks belum. Oke. Indeks. Right. Lupa. Oh, lupa. Gue pada kasus sekarang. Oh,
Syifa, kakak live ya. Bantu bareng. Syifa, Ya, Kak. yuk, dadah. Ya, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama.